Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 6. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu membuat ringkasan yang berisikan inti dari cerita. 2. Siswa mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang kalian simak ya cerita yang akan diceritakan oleh ibu guru. Ceritanya berjudul Wedang Jahe Buatan Ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu, Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang kita perhatikan paragraf 1 dari cerita wedang jahe buatan ibu. Kalau kita baca dengan teliti, gagasan pokok yang ada pada paragraf 1 itu terletak pada akhir kalimat, yaitu pada kalimat wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Anak-anak, sekarang kita perhatikan paragraf 2-nya. Nah, gagasan pokok pada paragraf 2, kalau kita baca dengan teliti, ada pada awal paragraf, yaitu kalimat bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah.
Nah, sekarang kita lihat paragraf 3-nya. Ketika kita baca dengan teliti, ternyata gagasan pokok yang ada pada paragraf 3 terletak pada akhir paragraf, yaitu kalimat minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak, dan sehat bagi tubuh. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang kita lihat kembali ya gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf pada cerita wedang jahe buatan ibu. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Gagasan pokok paragraf 2 yaitu bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Gagasan pokok paragraf 3 yaitu minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak, dan sehat bagi tubuh. Nah, anak-anak, sekarang dari gagasan pokok di atas kalian buat ringkasan dari teks wedang jahe ya. Kalian masih ingat kan langkah-langkah membuat ringkasan? Ayo kita simak kembali ya bagaimana cara langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli, yaitu dengan membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Kemudian mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Selanjutnya kalian harus mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Langkah yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Pertama, kalian harus membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Selanjutnya, kalian harus menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Langkah yang ketiga yaitu gunakan kalimat baru. Nah, kalian harus menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Selanjutnya, kalian juga harus menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Kemudian, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Langkah yang keempat yaitu ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan ini terdiri dari menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Nah, itulah anak-anak langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Nah, selanjutnya kalian buat ya ringkasan dari teks wedang jahe buatan ibu. Dan ini merupakan tugas ke-1 kalian. Kalian kerjakan tugas ke-1-nya di buku tulis kalian ya. Tulisannya yang rapi. Kalau sudah selesai, kalian fotokan dan fotonya kirim ke ibu guru. Ayo anak-anak soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugas ke-1 dan tetap semangat. Anak-anak soleh dan soleha, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Bagaimanakah cara kita menghargai dan mensyukuri keberagaman tersebut? Ayo kita simak paparan materi berikut ini. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, mulai dari keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Nah, kita perhatikan pada gambar. Inilah keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri, di antaranya dengan cara 1. Selalu menunjukkan sikap yang santun dan peduli kepada orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. 2. Saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dan pemersatu. 3. Melestarikan, menjaga segala keberagaman, serta merasa bangga dengan keberagaman tersebut.
Manfaat yang kita peroleh dari keberagaman yang ada di antaranya 1. Memupuk sikap toleransi, 2. Mengetahui budaya lain, 3. Belajar untuk bersosialisasi, 4. Menumbuhkan sikap nasionalisme, 5. Menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan memanfaatkan hal-hal tersebut, maka menghindari perpecahan yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, dan budaya. Perbedaan yang ada di Indonesia harus bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.